Universitas Diponegoro merupakan universitas terbaik ketiga di Indonesia pada tahun 2021. Kini kembali menyelenggarakan kuliah kerja nyata atau KKN. KKN merupakan salah satu bentuk implementasi dari Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian masyarakat. Tema KKN Undip tahun ini adalah sinergi perguruan tinggi dengan masyarakat di masa pandemi COVID-19 yang berbasis pada tujuan pembangunan berkelanjutan melalui kegiatan kuliah kerja nyata. KKN tahun 2021 dilakukan secara mandiri di daerah domisili setiap mahasiswa, dengan fokus utama kegiatan yaitu pembangunan berkelanjutan dan pencegahan penyebaran COVID-19 atau kegiatan penanganan pasca COVID-19. Pada tanggal 30 Juni 2021, Rektor Universitas Diponegoro Profesor Dr. Yos Johan Utama SHM telah melepas sebanyak 4.380 mahasiswa KKN yang berasal dari 11 fakultas dan tersebar pada 28 provinsi di Indonesia sesuai dengan daerah domisilinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Askifania Putri Ahmad dari Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Saat ini, saya menjalani kegiatan KKN di daerah domisili saya sendiri, yakni Desa Karanghulu, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Untuk mengetahui keseruan kegiatan KKN saya, silakan simak video selanjutnya ya. Desa Karanghulu merupakan salah satu desa di Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah yang memiliki luas wilayah kurang lebih 343,261 hektar yang terbagi menjadi 4 RW dan 18 RT. Adapun jumlah penduduk di Desa Karanghulu ada 4.165 jiwa dengan jumlah perempuan 2.139 jiwa, sedangkan jumlah laki-laki 2.026 jiwa, dengan total kartu keluarga 1.143 kakak. Adapun batas wilayah Desa Karanghulu, sebelah utara adalah Desa Kesadikan, sebelah timur adalah Desa Karangmulia, sebelah selatan adalah Desa Gembong Dadi, dan sebelah barat adalah Desa Kesamiran. Secara umum, Desa Karanghulu merupakan desa yang berada di dataran rendah dengan sebagian besar wilayahnya adalah pesawahan, sehingga mayoritas warganya pun bermata pencaharian sebagai petani. Permasalahan pertama ada pada penataan lingkungan. Hal tersebut dibuktikan dari fakta di lapangan ketika survei bahwa pengelolaan sampah yang didominasi oleh sampah plastik di lingkungan Desa Karanghulu kuranglah baik, di mana belum tersedianya tempat pembuangan sampah akhir di setiap RW Desa Karanghulu. Selama ini, tempat pembuangan sampah akhir hanya mengandalkan tanah kosong tanpa memiliki izin. Bahkan, pekarangan rumah warga dijadikan tempat pembuangan sampah akhir oleh oknum warga yang tidak bertanggung jawab. Selain penataan lingkungan, permasalahan pun ada pada pengairan di pesawahan Desa Karanghulu. Perlu diketahui, area pesawahan di Desa Karanghulu lebih luas dibandingkan area pemukiman warga. Area pesawahan seluas ini hanya mengandalkan dari air sungai desa untuk mengairi pesawahan, namun tidaklah cukup sehingga diperlukan pengairan tambahan dari air sungai desa tetangga. Permasalahan selanjutnya ialah terkait program vaksinasi yang telah diupayakan oleh pemerintah, di mana fakta di lapangan masih belum diterimanya dengan baik oleh warga Desa Karanghulu. Penolakan tersebut terjadi karena banyaknya disinformasi mengenai vaksinasi COVID-19 yang beredar di media massa. Mudahnya akses informasi tanpa diimbangi dengan pengetahuan dan kesadaran hukum telah memunculkan stigma terhadap vaksinasi COVID-19 yang cepat terekam oleh pemikiran warga. Stigma tersebut telah mengakibatkan warga enggan untuk melakukan vaksinasi COVID-19 dengan alasan ragu-ragu dan khawatir akan kejadian ikut pasca vaksinasi COVID-19 atau KIPI sebagaimana yang banyak tersebar di media massa.
Desa Karangwulu tidaklah mempunyai potensi yang menonjol, tetapi potensi yang bisa dikembangkan yakni dari bidang pertanian, di mana hasil pertanian dari Desa Karangwulu yang melimpah, khususnya padi, telah cukup untuk dapat dinikmati oleh warganya, bahkan ada yang sampai dijual ke pasar-pasar di area Kabupaten Tegal. Namun, petani di Desa Karangwulu dalam mengolah hasil pertanian masihlah tradisional dan perlu dikembangkan agar hasil pertanian dapat menjadi potensi yang unggul di Desa Karangwulu bahkan dikenal oleh kancah nasional. Sehingga pertanian di Desa Karangwulu dapat menjadi daya tarik oleh para investor di bidang pertanian. Selain potensi dari bidang pertanian, Desa Karangwulu juga dapat dikembangkan melalui bidang usaha budidaya ikan, di mana banyak warga di lingkungan RW 3 Desa Karangwulu yang memiliki kolam budidaya ikan seperti ikan lele dan ikan gabus, sehingga kawasan RW 3 Desa Karangwulu sangatlah berpotensi untuk dikembangkan menjadi kampung budidaya. Kegiatan program pertama telah dilakukan dalam 2 tahap. Tahap pertama merupakan kegiatan sosialisasi pencegahan penggunaan kantong plastik secara door-to-door pada hari Sabtu 10 Juli 2021 kepada 5 pelaku usaha toko kelontong yang berada di RW 3 Desa Karangwulu. Kelima pelaku usaha diharapkan sadar akan perannya untuk mencari dan menyediakan alternatif pengganti kantong plastik sebagaimana telah diatur dalam Pasal 14 Peraturan Bupati Tegal Nomor 48 Tahun 2019 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik dan styrofoam kepada warga. Adapun tahap kedua merupakan kegiatan sosialisasi dan pelatihan secara tatap muka pada hari Minggu 11 Juli 2021 yang dihadiri oleh 12 warga dari RT 3 RW 3 Desa Karangwulu dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Dengan adanya sosialisasi tersebut, diharapkan warga sadar akan bahaya yang ditimbulkan akibat dari penggunaan kantong plastik. Selain itu, warga pun sadar akan perannya untuk aktif dalam mencegah penggunaan kantong plastik pada saat berbelanja baik di pusat perbelanjaan, toko modern, toko kelontong, maupun pasar tradisional, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 13 Peraturan Bupati Tegal Nomor 48 Tahun 2019, serta warga juga diharapkan dapat mengetahui tujuan dari adanya pencegahan pengurangan kantong plastik sebagaimana telah diatur dalam Pasal 2 Peraturan Bupati Tegal Nomor 48 Tahun 2019. Kemudian, dari adanya pelatihan ini, warga Desa Karangwulu juga diharapkan dapat memperoleh skill, yakni membuat kantong belanja ramah lingkungan yang terbuat dari baju bekas. Di samping mengurangi penggunaan kantong plastik, kantong belanja ramah lingkungan ini juga diharapkan dapat mencegah baju bekas yang seringkali berakhir menjadi sampah, serta dapat dijadikan sebagai ide usaha baru oleh para warga di masa pandemi COVID-19 sekarang ini. Kegiatan program kedua telah dilakukan pada hari Senin, 19 Juli 2021 pukul 6 sore hingga pukul 9 malam yang dilakukan secara daring melalui grup WhatsApp.
Dalam pelaksananya, saya memberikan pengetahuan tentang tujuan penerima vaksin COVID-19 memperoleh perlindungan hukum, manfaat yang diberikan vaksin COVID-19, keamanan dan keselamatan vaksin COVID-19, hak dan kewajiban penerima vaksin COVID-19, dasar hukum berlakunya vaksin COVID-19, dan tanggung jawab pemerintah Indonesia terhadap hak-hak penerima vaksin COVID-19 yang telah terangkum dalam wujud electronic book. Dalam pelaksananya, walaupun secara daring, para warga sangat antusias dan responsif. Hal ini dibuktikan dari beberapa warga yang memberikan tanggapan beragam. Ada yang memberikan apresiasi, kritik, dan saran terhadap electronic book yang saya buat. Kemudian pada sesi diskusi, ada yang bertanya sejauh mana perlindungan hukum ini mengikat. Lalu ada juga yang bertanya persoalan fakta tanggung jawab pemerintah Indonesia di lapangan yang masih belum sesuai dengan peraturan yang telah dibuat, sehingga perlu dikaji ulang terhadap kinerja pemerintah tersebut. Pada akhir sesi diskusi, agar pembahasan tidak melebar kemana-mana, saya berinisiatif untuk mencukupkan diskusi pada malam hari tersebut. Kemudian, saya tak lupa memberikan inti atau kesimpulan dari electronic book tersebut bahwa berdasarkan fakta dan dasar hukum yang ada, maka kita semua sebagai penerima vaksin COVID-19 telah mendapatkan perlindungan hukum baik preventif maupun represif sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, di mana dalam hal ini pemerintah Indonesia telah memperhatikan hak-hak konsumen sebagai penerima vaksin COVID-19, yakni meliputi pemberian informasi keamanan vaksin, penyebarluasan sistem informasi dan tanggung jawab hukum terhadap efek samping vaksin. Hal ini sebagaimana telah termuat dalam Perpres nomor 14 tahun 2021 dan Permenkes nomor 10 tahun 2021. Serta tidak lupa, saya pun memberikan apresiasi kepada warga yang telah melakukan vaksinasi COVID-19 dan mengajak para warga untuk melindungi diri, keluarga, dan negeri dengan melakukan vaksinasi dan tetap patuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Selain dua program yang telah saya jelaskan sebelumnya, saya juga melaksanakan beberapa program non-keilmuan, di antaranya pembagian New Normal Kit yang berisi masker, hand sanitizer, dan stiker himbauan untuk mematuhi protokol kesehatan kepada warga Desa Karangguluh guna mencegah penyebaran COVID-19. Yang kedua, membantu vaksinasi COVID-19 guna monitoring dari sosialisasi program 2. Yang ketiga, kerja bakti di lingkungan RT 3 RW 3 Desa Karangguluh guna menerapkan kebiasaan hidup bersih dan sehat kepada warga. Dan yang keempat, mengedukasi anak-anak tentang protokol kesehatan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak di sekitar lingkungan RW 3 Desa Karangguluh. Sosialisasi dari Mas Kecelakaan Hidup ini membuat saya mengerti dan sadar akan bahaya yang ditimbulkan dari penggunaan kantong plastik. Selain itu, saya juga menjadi mengerti akan peran saya sebagai masyarakat untuk mencegah penggunaan kantong plastik, yakni dengan cara mengganti kantong plastik dengan kantong ramah lingkungan, sebagaimana yang telah dipraktikkan dalam pelatihan yang diberikan oleh mahasiswa KKN Undip tersebut, yakni membuat kantong dari baju bekas. Setelah ini saya akan mencoba membuat kembali karena banyak baju yang sudah tidak terpakai di rumah. Saya pribadi belum melakukan vaksinasi COVID-19 dikarenakan belum mendapatkan jadwal yang pas dengan waktu saya. Selain itu, saya juga sedikit memiliki rasa keraguan setelah melihat berita yang beredar di media massa maupun media elektronik lainnya tentang kejadian pasca vaksinasi. Namun, setelah membaca dan memahami e-book tersebut, saya menjadi mengerti bahwa penerima vaksin COVID-19 ini ternyata dilindungi oleh hukum. Oleh karena itu, jika ada kesempatan untuk melakukan vaksinasi, tanpa keraguan sedikit pun saya akan melakukan vaksinasi COVID-19. Perkenalkan, nama saya Tony Kades Desa Karangguluh, Kecamatan Suradadi, Kabupaten. Dari kegiatan yang sudah dilaksanakan sekarang ini, alhamdulillah bisa memberikan manfaat untuk masyarakat, seperti tentang penggunaan plastik, kantong plastik yang memang sudah dibuatkan perpu untuk menjawab pembatasan penggunaan plastik.
kantong ramah lingkungan. Ramah lingkungan itu pembuatan kantong dengan pas ya asli sangat ramah sekali sehingga mengurangi penggunaan plastik sehingga masalah lingkungan ini bisa dikurangi. Sosialisasi tentang kesadaran hukum alhamdulillah juga disampaikan kepada masyarakat sehingga masyarakat paham dan juga sadar akan hukum, kemudian mereka sendiri kemudian dengan kesadaran melaksanakan atau mengikuti vaksinasi yang sudah dijadwalkan oleh pemerintah Kabupaten Bondong-Bondong. Alhamdulillah tanpa di oprak-oprak hanya dengan pengumuman, kemudian mereka bisa hadir sendiri di balai prosedur dan pelaksanaan vaksinasi secara massal. Harapan kami di kesadaran ke depannya masyarakat terutama bisa mengembangkan SDM, meningkatkan SDM masyarakat sendiri, kesadaran lingkungan, kesadaran bermasyarakat, dan kesadaran hukum untuk bisa dengan adanya pekan ini dan melibatkan segala kesadaran masyarakat lah, baik itu kebersihan lingkungan, baik itu kesehatan, baik itu tentang hukum, pendidikan, mudah-mudahan dari kegiatan AKM di Desa Karanggungu bisa meningkatkan sumber daya manusianya semakin baik.